Bagaimana menyoroti kasus ini, kita sudah tersambung dengan pakar hukum pidana Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga anggota Komisi Fatwa MUI, Dr. Kiai Haji Nurul Irfan MAG. Elshinta News and Talk. Selamat siang Pak Irfan. Selamat siang, Waalaikumsalam, Mas Okta ya? Iya, waalaikumsalam. Iya, betul sekali. Pak Irfan, terkait dengan kasus yang ramai beberapa hari lalu, ramai juga di media sosial ini, Pak Irfan. Terkait dengan salah satu materi yang dibawakan oleh komika ya, yang awalnya memang mungkin niatnya komika tersebut adalah untuk menghibur atau membuat sebuah guyonan, namun mungkin ini sebagai tindakan yang kebablasan. Dari Pak Irfan sendiri melihatnya seperti apa ini, Pak? Ya, saya melihat ya agak kasihan gitu ya. Sebetulnya maksudnya barangkali memang mata-mata menghibur, tetapi sedang kepleset. Nah, oleh karenanya ini hati-hati untuk para komika dan sebagai besar ya, bahwa di dalam menyampaikan satu hiburan, stand up komedi gitu ya, karena memang audiens yang sangat tertarik itu merupakan bentuk sihir. Itu maksudnya orang yang berbicara di depan umum lalu kelihatan antusias, yang mendengarkan itu nggak sadar sampai kemudian sesekali kemudian menyampaikan kalimat yang sebetulnya berisiko gitu ya. Barangkali tidak ada kesengajaan ya, tetapi karena memang terucap dan yang menyaksikan banyak, lalu ada mengajukan halnya ke polisi, ya itulah yang menjadi persoalan. Jadi karenanya ini sebagai sebuah iktibar, sebagai sebuah pelajaran bagi yang lain, ya komedian, komika yang lain untuk betul-betul cermat, ya hati-hati dalam menggunakan kalimat, karena memang kalau sudah membawa nama besar Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bisa sembarangan ya, karena beliau ini sebagai khairul khalqi, makhluk terbaik. Dikatakan oleh Imam Al-Busairi itu bahwa Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajan. Rasulullah Muhammad SAW itu manusia utama sebagai penghulu seluruh makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang jin maupun manusia, dunia maupun akhirat, yang Arab maupun non-Arab, itu beliau adalah khairul khalqi dan diakui oleh seluruh jagat. Nah, kayak begitu kemudian dihubungkan dengan hiburan gitu ya, hiburan. Coba survei di penjara nama-nama yang tertulis dengan nama Muhammad, itu apa perlunya? Itu nggak beda dengan dulu, Arswendo Atmowiloto di beberapa puluh tahun lalu ketika melakukan polling di pembaca Kompas, kan memposisikan Nabi Muhammad menjadi ranking 11, kalah dengan Pak Presiden Soeharto waktu itu. Jadi kayak begini ini, ya kalau memang dia kan dari namanya Aulia Rahman pasti Muslim, jadi harus hati-hati karena ada satu hadis yang menjadi penting untuk kita jadikan pedoman hidup, bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara nilai kebaikan Islam seseorang adalah ketanggupannya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi mengutip-utip nama Rasulullah Muhammad SAW dengan tujuan menghibur, tapi kok arahnya itu melenceng. Kalau ini Nabi Muhammad dikaitkan sama penjara. Nah kalau misalnya cek nama Muhammad, siapa jamaah sholat subuh saat ini yang bernama Muhammad, itu oke, itu semua akan ngacungin jempol. Tapi masalahnya penjara itu kan tempat orang orang bersalah dihukum. Nah, oleh karenanya ini perhatian bagi komika lain, termasuk juga mungkin
presenter atau bukan presenter yang suka menyampaikan kalimat di depan umum. Kalau ustadz pastinya paham lah, kalau memang ustadz beneran ya pastinya akan sangat berakhlak dan sangat hati-hati dalam menyampaikan dakwah, tidak menyebut-sebut beliau untuk kemudian dilecehkan, karena ini bagian dari yang sangat disucikan nama itu ya. Jadi saya begitu tadi dihubungi untuk bicara soal ini, saya langsung ingat, karena sehari ini kebetulan saya ingat satu kalimat dalam satu kitab berjanji itu, wa atakal yabni wa tadallal baina yadaika, itu Rasulullah itu dulu waktu mau dipugar tempat khutbah beliau, itu kan tempat khutbah beliau yang lama hanya dari pohon pohon kurma. Kalau kita seperti pohon ini, pohon kelapa, tapi pokoknya seperti pohon kurma gitu untuk dijadikan tempat duduk beliau gitu selama ini. Nah, karena mau dipugar, ini hadis sahih ini yang mengatakan bahwa pohon kurma yang menjadi tempat duduk beliau itu menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh, melihat mau dieliminir, mau disingkirkan. Itu didengar oleh banyak sahabat Nabi. Tiba-tiba ada orang terseduh-seduh menangis tersenggukan karena mau berpisah dengan Nabi. Nah, ini benda mati aja kayak begitu. Apalagi manusia yang berakal gitu ya, apalagi muslim, kok kemudian menggunakan nama Muhammad sebagai hiburan untuk dikaitkan dengan penjara, ini sesuatu yang sangat tidak mungkin. Dan tentunya yang bersangkutan ya, Aulia Rahman itu kemudian menyadari bahwa itu kepleset lidah ya. Oleh karenanya polisi nanti seandainya mau menyidik, kemudian menyelidik, kemudian menetapkan sebagai tersangka, ya ada unsur yang meringankan ya, karena pastinya dia nggak sengaja. Terus seandainya dia minta maaf di depan umum, mungkin polisi bisa mungkin pasalnya silahkan dikasih. Tapi kalau seandainya saya dimintai pendapat, ya nanti boleh dilanjutkan, tetapi diringankanlah hukumannya, karena pastinya dia menyesal. Ini perhatian bagi yang lain untuk jangan sembarangan melakukan pengutipan nama Rasulullah SAW. Begitu Mas Riko. Sementara Mas siapa tadi? Mas Okta. Iya. Okta, ya. Ya, berarti silakan. Memang ini ya, Pak Irfan memandang ini sebagai bentuk kekhilafan dan juga pentingnya untuk mengecek kembali ya materi yang disampaikan sebelum, apalagi ini disampaikan ke publik secara luas dan bisa ditonton secara digital. Tapi sebelum itu Pak Irfan, ini ada pendengar kami sudah bergabung, kita persilakan dulu. Ini ada sama juga ini namanya Pak Okta dari Cilengsi. Selamat siang Pak Okta. Assalamualaikum Pak Okta juga. Iya. Sama Pak Okta. Jadi assalamualaikum Pak. Siapa itu langsung ini? Pak Irfan. Pak Irfan. Nurul Irfan. Kalau saya nggak ada ampun Pak, menghina Nabi itu saya panas, saya baca itu kan luar biasa panas ya. Kalau di Islam itu darahnya halal Pak. Artinya apa? Mati. Udah nggak ada ampun Pak, nggak ada ampun, nggak ada hilap lidah, nggak ada itu, nggak ada. Menghina Nabi kita, saya Islam Muslim, Allahu Akbar, tersinggung Pak. Jadi pelajaran buat yang berikutnya harusnya hukumannya mati Pak. Udah ampun, nggak ada ampun. Di Islam mau hukum mati Pak, kalau saya tahu, hukum Islam hukum mati deh. Nggak ada ampun. Yang ampun kalau di akhirat tuh urusan di dunia mesti dimatiin Pak, selesai. Ini keras Pak, Nabi kita dihina. Saya tersinggung pas dengar berita gini. Nabi dimain-mainin, anak haji, kurang ajar orang itu. Walaupun dia muslim juga salah dia. Dia muslim atau enggak sih? Salah Pak. Hukumannya boleh minta maaf, tapi dihukum mati tetap. Nggak ada ampun ya. Udah di akhirat itu tinggal nyawa, udah hilang nyawanya. Saya anggap tanda kutip hilang nyawanya. Nggak ada permisi lagi Pak. Pelajaran buat yang lain, jangan main-main soal agama, soal Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kita dihina kan. Singgung saya Pak. Saya dulu bersinggung. Kalau saya pemimpin, saya tembak mati orang itu. Matilah pokoknya. Selesai. Baik. Jadi nggak ada ampun, jangan kasih ampun Pak. Ini buat pelajaran yang lain. Kalau dihukum mati deh, yang lain pada ngeri Pak. Oke Pak Okta. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Tanggapannya sangat berapi-api nih ya Pak Okta ya dari Cilengsi. Dan juga saya ajak pendengar lainnya juga ini Pak Irfan untuk bergabung pada diskusi ini di nomor 0215869000 dan juga di 0811806543. Iya, Pak Irfan, untuk menanggapi terkait dengan tanggapan dari Pak Okta ini, apakah harus seperti itu Pak, atau bagaimana ini menanggapi kasus yang menimpa saudara Aulia Rahman?
Ya, saya memahami perasaan Pak Okta yang menyampaikan ya, semua harus cukup keras, tapi saya melihat ya itu penting memang begitu untuk pelajaran. Ya. Tapi saya kok melihat dia minta maaf, kemudian itu atau mungkin minta maafnya karena ketakutan. Saya nggak tahu motivasinya, tapi yang jelas ini tidak boleh juga membiarkan ya, dan ini sebagai pelajaran bagi yang lain, karena memang dulu di zaman Rasulullah ada orang yang melakukan hal yang sama tetapi sengaja memang ya, sengaja tiap saat dia orangnya sudah buta, sudah itu orang non muslim, tapi menghinanya bukan sekali, berulang kali menghina dalam syair-syairnya gitu. Nah akhirnya sahabat Nabi yang sangat sakit hati seperti yang tadi Pak Okta saya pahami. Pak Okta itu semangat seperti yang punya sahabat Nabi. Itu oleh sahabat Nabi dilaporkan dan minta izin oleh kepada Rasulullah, izinkan saya untuk menghukum mati orang itu. Rasulullah mengizinkan dan terjadi juga. Nah ini satu peristiwa bahwa artinya di zaman dulu ada, tapi yang dilakukan oleh tersangka zaman dahulu yang menghina Nabi bukan hanya sekali, tetapi berulang kali gitu ya. Sedangkan yang Aulia Rahman ini saya tidak tahu motivasinya. Itu menghibur tapi kayak kelewatan itu. Maksudnya hati-hatilah kalau menghibur itu ya jangan bawa nama agama karena sangat sensitif gitu isu soal itu. Jadi perbedaan yang di zaman Rasulullah menghina berulang kali dengan yang dilakukan oleh Aulia Rahman ini ya terletak pada berulang dan tidak. Jadi ini saya nggak tahu ya orang ini Aulia Rahman itu memang apa sudah seperti orang sudah terkenal sebagai komika yang terkenal atau hanya di kawasan Lampung lalu kebetulan saja momennya sekarang menjadi terkenal, sekarang menjadi viral gara-gara satu kesalahan ya. Oleh karenanya saya sangat memahami apa yang disampaikan Pak Okta seperti itu dan memang ada contohnya di zaman itu, tapi contohnya itu sudah berulang kali dan cenderung menghina berulang kali itu yang membuat kesel ya yang lain. Itu Pak. Okay. Sudah ada dua pendengar lagi, ini ada Pak Putra di Aceh. Selamat siang Pak Putra. Halo Pak Putra, selamat siang. Halo. Halo. Halo Pak. Ya silakan Pak Putra. Silakan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Jadi saya kaget juga begitu melihat videonya Aulia Rahman itu yang menjadikan bahan candaan Nabi Muhammad itu. Wah, kaget juga, sempat kaget. Soalnya kan kita ngikutin juga itu sebelum debat itu kan ada penampilan sebelum debat itu, sebelum Desa Anies ya, bukan debat, Desa Anies. Nah, ini kaget juga kita justru heran kok bisa kebobolan ini tim Desa Anies. Seharusnya juga ya ini masukan ini untuk Anies ini ya, untuk Anies Muhaimin, untuk Anies masukan ini sebelum pertunjukan atau di saat pertunjukan yang melibatkan calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu ada baiknya di screening dulu, diminta dulu bahannya akan ditampilkan oleh pemateri stand up komedi ataupun hiburan misalkan band. Tiba-tiba penyanyi bandnya lagu-lagunya juga menghina suatu etnis ras, kan yang dirugikan calon presiden itu juga. Nah ini kan luar biasa hal seperti ini terjadi karena memang screening dari panitia lokal itu lemah. Nah ini yang harus kita kuat lagi. Ini masukan keras nih untuk tim Anies. Jangan sembarangan loh membuat hal-hal seperti itu. Ini contoh saya ini kan pelaku event organizer di Aceh. Jadi selama 5 tahun terakhir ini kami menghandle event-event dari Wali Kota Banda Aceh. Dan sangat luar biasa, ketat sekali kita menjaga itu. Contoh misalnya yang paling sepele di Aceh ini kan daerah Islam. Kita nggak boleh itu misalkan ada band tampil celana pendek nggak boleh loh di atas panggung. Terus loh, pakai celana pendek, celana pancung dan panggung saya turunkan dari atas panggung. Gak peduli saya mau anak band apa, ini Aceh, hargai syariatnya. Apalagi ini menghina nama Nabi besar umat Islam, Nabi Muhammad. Dan lihat loh video itu, ketika dia sampaikan candaan tentang Nabi Muhammad, satu pun ada yang ketawa. Sebenarnya benar gak masuklah? Kan raut mukanya Islam berbeda, raut mukanya kan diam semua kan. Nah, artinya memang si Aulia ini memang mencari sensasi, tapi dia tidak tahu bahwa jeratannya itu adalah UU ITE, dia nggak tahu apa itu. Nah, itu hal seperti itu harus menjadi catatan bagi tim-tim presiden lain ya, dalam saat mengundang talent harus di screening.
Itu kami di Aceh luar biasa. Jangankan perkataan, pakaian saja udah saya screening dari awal. Kalau celana pendek, kamu nggak bisa naik terus manggung. Jadi motor begitu itu. Screening harus lebih ketat lagi nih untuk tim-tim capres. Terima kasih Pak Putra. Salam dari Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih Pak Putra. Ada satu lagi, ada dari Gading Serpong, Pak Ganang. Selamat siang Pak Ganang. Ya, sampaikan. Tadinya saya mau menyampaikan apa yang hampir sama dengan Pak Putra. Menurut saya adalah tim Anies ini kebobolan, ketolongan. Karena begini, menurut saya dari cara delivery Aulia Rahman ini levelnya masih lokal ya. Maksudnya dari audien pun, dari beberapa yang saya lihat di YouTube itu nggak ger gitu. Apa sih kalau kata Bang Indro, nggak kompor gas gitu. Jadi biasa-biasa aja. Materi-materi dia itu hanya materi, bahkan ada satu materi lagi yang boleh dikoreksi nanti oleh sebenarnya kan dia menyampaikan seperti ini. Pak Anies ini sudah akur belum ya sama Ahok ini menjelang Natal. Ucapan selamat Natal kepada Habib Rizik. Nah itu kan hal yang sangat sensitif itu, nanti tolong koreksi. Menurut saya adalah Aulia Rahman ini tidak diterima oleh audien seperti yang disampaikan Pak Putra tadi. Nah menurut saya adalah, sepengetahuan saya, materi stand up atau roasting itu tuh diterima dulu oleh panitia. Materinya itu garis besarnya apa seperti itu. Nah saya nggak tahu nih kenapa sekelas kampanyenya Anies bisa kebobolan seperti ini. Nah ini menurut saya pembelajaran bagi semua capres yang akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganang. Ada dua pendengar tadi, Pak Irfan. Kurang lebihnya sama ya, menyayangkan terkait dengan ya kebobolan, kurangnya kontrol ataupun quality control dan juga screening. Ini tanggapannya seperti apa Pak Irfan? Ya, tepat. Maksudnya memang ya harus hati-hati betul nih tim kampanye ya Amin ya, walaupun mungkin bisa dialami oleh yang lain ya. Pokoknya harus betul-betul hati-hati karena memang menjadi sensitif soal-soal seperti ini. Betul itu apa yang disampaikan Pak Putra dengan Pak Danang tadi di Gading Serpong di Aceh ya, mengenai kebobolannya tim kampanye pasangan Anies dan Muhaimin ini sangat disayangkan ya. Mudah-mudahan nanti ini sebagai pelajaran bukan hanya bagi komika-komika lain, tetapi juga khususnya bagi tim kampanye supaya betul-betul ekspresif nanti, karena di zaman-zaman seperti ini hal-hal yang sensitif itu sangat bisa meledak gitu ya, cepat viral dan cepat viral dan cepat ada reaksi dari berbagai pihak, apalagi soal agama itu ya. Dan memang kalau memang ini ada unsur kesengajaan untuk menghina Nabi ya keras semuanya, tapi kalau melihat itunya karena memang singkat ya ketika menyebut itu, dan itu apa yang disampaikan Pak Danang tadi sebetulnya nggak nendang juga itu kalimat-kalimatnya. Saya kira melihat ya begitu-begitu aja, tapi kok menyebut Nabi Muhammad teks sama Muhammad di penjara itu orang kan tak kelas bahasa Jawanya itu diem terpana atau bahkan dia menyesalkan tentunya malah gitu kan. Dan terbukti dengan reaksi sampai viralnya ini soal kalimat itu saja ya. Walaupun tadi Pak Danang menyebut ada kalimat lain, tapi hal itu juga menjadi terukur lah komika yang satu ini, jadi berarti belum banyak belajar. Ya, jadi kalau boleh menyebut nama tuh contoh Pak siapa yang apa itu? Yang terkenal itu siapa namanya? Lontong atau siapa? Lontong. Nah, Lontong tuh elegan banget ya, sopan, bagus, bermutu gitu ya. Jadi banyak belajar dulu lah. Ini komika-komika tuh ngaji dulu sama Pak Lontong itu supaya ngaji dulu, ada ngaji menjadi komika yang baik, ya. Yang santun, yang gitu. Jangan membawa agama, karena ini pasti sensitif dan berujung pada jarimah ya, satu tindak pidana, walaupun sebetulnya awalnya nggak akan niat, pastinya nggak akan niat untuk menjadi begitu, tapi hati-hati penggunaan kata, penggunaan kalimat, penggunaan itu yang sangat sensitif itu akan berakibat pada
pada yang negatif pada dirinya. Ini kalau boleh mengutip satu pepatah dalam bahasa Arab bahwa innal bala muwakkalun bil mamtik, bahwa musibah itu ada di balik lidah. Makanya ada istilah mulutmu harimaumu itu ya karena memang kita diminta untuk menjaga lidah betul, ya sampai dalam sabda dikatakan disebut ini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada hari akhir dan Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik, atau kalau tidak diem aja gitu. Jadi tapi kalau komika diem kan nggak bisa kan, harus ngomong. Nah, ngomongnya yang baik, ngomongnya jangan sensitif supaya tidak membawa mador pada diri dan pada dirinya dan pada yang lain. Baik, Iya. Ya, harapannya ke depannya komika-komika lainnya dapat lebih selektif dalam memilih materi dan juga tidak menyinggung hal-hal yang mungkin dapat menimbulkan potensi yang bahaya yang lebih besar ini ya Pak Irfan ya. Pak Irfan, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Sayangnya karena keterbatasan waktu, kami lanjutkan di lain kesempatan ini ya Pak ya. Selamat siang Pak Irfan. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian pendengar, pakar hukum pidana Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga anggota Komisi Fatwa MUI, Dr. Kiai Haji Nurul Irfan, MAG. Elshinta News and Talk.